Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Intan Sari, NPM 21125428 dari lokal 1C. Di sini saya akan membahas intisari dari materi keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan menyimak dan kesantunan berbahasa, yang dimana sebelumnya sudah pernah dijelaskan oleh Ibu Husnul Khotimah MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak ini biasa juga disebut dengan keterampilan senter. Keterampilan menyimak merupakan sebuah proses besar dalam mendengar, mengenal, dan menginterpretasikan lambang-lambang lisan. Dalam keterampilan menyimak sendiri dibutuhkan dua hal penting, yaitu pembicara dan penyimak. Pembicara ini adalah orang yang menyampaikan pesan berupa informasi yang dibutuhkan, sedangkan penyimak adalah orang yang mendengarkan dan memahami pesan-pesan atau informasi yang dituturkan oleh si pembicara tadi. Nah, jika kita menyimak dengan baik, maka kita akan menjadi pembicara yang baik, penulis yang baik, dan pendengar yang baik. Dalam proses menyimak sendiri, otak kita mengharuskan kita untuk berpikir dan menganalisis, bukan hanya melihat dan mendengarkan saja. Dalam proses menyimak sendiri ada 5 tahapan yang harus kita pelajari, yaitu yang pertama ada mendengar, yang kedua memahami, yang ketiga menginterpretasi, yang keempat menilai, dan yang kelima ada menanggapi atau memberikan respon. Nah, untuk tahap yang pertama ada tahap mendengar. Dalam tahapan ini di mana si penyimak diharuskan hanya mendengarkan, tetapi harus berfokus pada satu suara dan mengabaikan suara-suara lain yang sekiranya mengganggu. Untuk tahap yang kedua ada memahami. Di dalam tahap ini si penyimak diharuskan mengartikan setiap kata yang didengar atau yang disimak. Untuk tahap yang ketiga ada tahap menginterpretasi. Tahap menginterpretasi ini berkaitan dengan makna yang diberikan pada setiap kata atau kalimat yang didengarkan. Bisa juga disebut dengan proses berpikir sehingga memunculkan ide-ide baru. Untuk tahap yang keempat ada tahap menilai. Tahap menilai ini adalah di mana si penyimak memberikan nilai baik berupa keunggulan, kelemahan, kelebihan ataupun kekurangan dari apa yang sudah disimak tadi. Nah, untuk tahap yang terakhir ada menanggapi atau memberikan respon. Pada tahap ini adalah di mana si penyimak diharuskan memberikan respon atau tanggapan, bisa berupa pertanyaan atau jawaban terhadap apa yang sudah disimak tadi. Nah, dalam keterampilan menyimak pun ada hal-hal yang harus kita hindari. Yang pertama yaitu terputus-putus atau melompat-lompat dalam menyimak. Yang kedua, menyimak hanya dengan mengambil fakta-faktanya saja. Yang ketiga, hanya ingin menyimak di bagian tertentu. Dan yang terakhir ada menyimak dengan perasaan tersinggung. Nah, untuk materi yang kedua ada kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa merupakan dua gabungan kata, yaitu kesantunan dan berbahasa. Kesantunan itu adalah etika atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan berbahasa merupakan kata yang berhubungan atau berkaitan dengan komunikasi. Jadi, kesantunan berbahasa adalah etika dalam berkomunikasi. Nah, untuk contoh keterampilan menyimak, misalnya pada saat suasana di kelas, di mana si dosen berbicara kepada mahasiswa yang ada di kelas. Misalnya dia mengucapkan atau berbicara, suasana hari ini panas ya. Nah, lalu si penyimak atau mahasiswa yang menyimak tadi hanya fokus mendengarkan apa yang diucapkan oleh si dosen tadi dan mengabaikan suara-suara lain. Lalu si penyimak atau mahasiswa yang menyimak tadi akan melanjutkan ke tahap yang kedua.
Lalu, si penyimak atau mahasiswa yang menyimak tadi akan melanjutkan pada tahap yang kedua, yaitu tahap memahami. Pada tahap ini, di mana si penyimak akan mengartikan kalimat yang diucapkan oleh si dosen tadi. Lalu dia akan berpikir bahwa oh iya, memang betul suasana hari ini sangat panas dikarenakan cuacanya cerah dan banyak juga orang di dalam kelas tetapi ruangannya tertutup. Nah, hal itu yang menyebabkan suasana menjadi panas. Kemudian dia melanjutkan kepada tahapan yang ketiga, yaitu tahap menginterpretasi, di mana si penyimak atau mahasiswa yang menyimak tadi tidak hanya sekedar mengartikan saja, tetapi dia juga memahami bahwa ada tujuan lain dari panas yang dikatakan oleh si dosen tadi. Lalu dia melihat situasi yang melatar belakangi, ternyata ada kipas angin tetapi kipas anginnya tidak menyala. Lalu dia berpikir bahwa mungkin si dosen meminta untuk menyalakan kipas angin. Setelah itu dia melanjutkan pada tahap yang keempat, yaitu menilai. Pada tahap ini dia paham bahwa untuk mengurangi rasa panas apa yang harus ia lakukan. Nah, dia sampai pada tahap menanggapi atau memberikan respon. Di sini dia akan menanggapi dengan tindakan, yaitu dia akan berkata kepada si dosen, "Mohon maaf Ibu, saya akan menyalakan kipas angin." Nah, itu tadi contoh dari keterampilan menyimak. Kesantunan berbahasa merupakan suatu hal yang memperlihatkan kesadaran akan martabat orang lain dalam berbahasa, baik saat menggunakan bahasa tulis maupun bahasa lisan. Kesantunan berbahasa juga merupakan etika dalam bersosialisasi di masyarakat, tetapi dengan penggunaan bahasa dan pemilihan kata yang baik. Selain itu, kita juga harus memperhatikan di mana, kapan, dan dengan siapa kita berbicara. Kesantunan berbahasa terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kesantunan berpakaian, yang kedua ada kesantunan berbuat, dan yang ketiga atau yang terakhir ada kesantunan berbahasa. Nah, kesantunan berbahasa ini tercermin dalam tata cara berkomunikasi lewat tanda verbal atau tata cara bertutur. Kesantunan berbahasa juga memiliki 5 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi menyatakan atau deklaratif, yang kedua fungsi menanyakan atau interrogatif, yang ketiga fungsi menyuruh atau imperatif, yang keempat fungsi meminta maaf, dan yang kelima yaitu fungsi mengkritik. Ada 2 aspek dalam menentukan atau mengukur apakah bahasa itu dapat dikatakan santun atau tidak santun. Yang pertama yaitu kesantunan linguistik, yaitu ukuran sejauh mana arti kata-kata itu santun atau tidak santun. Sedangkan yang kedua yaitu kesantunan pragmatik, yaitu ukuran sejauh mana makna yang terkandung di dalam kata. Kesantunan linguistik. Kesantunan linguistik ini berfokus pada kata perintah atau kata imperatif, di mana dalam tuturan imperatifnya mencakup 4 hal, yaitu yang pertama ada panjang pendek tuturan, yang kedua ada urutan tuturan, yang ketiga ada intonasi dan isyarat kineistik, dan yang keempat atau yang terakhir ada pemakaian ungkapan penanda kesantunan. Nah, maksud dari panjang pendek tuturan adalah semakin panjang tuturan maka akan semakin santun juga tuturan tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika semakin pendek tuturan maka akan semakin tidak santun juga tuturan. Contohnya di sini ada 3 kalimat. Yang pertama yaitu ambil kursi, yang kedua ambil kursi itu, dan yang ketiga ada ambilkan kursi itu. Bisa kita lihat bahwa pada kalimat yang ketiga itu untuk tuturannya panjang, yaitu ambilkan kursi itu. Maka pada kalimat ketiga ini bisa dikatakan bahwa tuturan tersebut sudah santun. Nah, untuk yang kedua yaitu urutan tuturan. Urutan tuturan ini dapat menjadi penentu arah kalimat agar bisa dikatakan santun atau tidak santun. Yang ketiga ada intonasi dan isyarat kineistik.
Maksudnya di sini adalah jika intonasi dalam kalimat dipanjangkan, maka mengakibatkan menjadi tidak santun. Intonasi dan isyarat kineistik ini biasanya berhubungan dengan mimik wajah. Bisa kita lihat pada bagian pertama, yaitu panjang, pendek, dan tuturan. Jika pada panjang, pendek, dan tuturan, semakin panjang tuturan maka akan semakin santun. Sedangkan pada intonasi dan isyarat kineistik, jika intonasinya dalam kalimatnya dipanjangkan maka mengakibatkan menjadi tidak santun. Nah, untuk bagian yang keempat atau bagian terakhir ada pemakaian ungkapan penanda kesantunan. Di dalam pemakaian ungkapan penanda kesantunan ini ada 3 macam kata penanda yang dapat menyatakan bahwa kalimat itu santun atau tidak santun, yaitu ada kata tolong, mohon, dan silahkan. Dimana jika kita menggunakan atau memakai salah satu dari kata penanda itu, maka akan menjadikan tuturan kata atau kalimat yang kita pakai tadi menjadi santun. Kesantunan pragmatik. Dalam kesantunan pragmatik yang diukur adalah makna yang terkandung dalam kata yang dituturkan. Biasanya kesantunan pragmatik ini bergantung pada konteks. Konteksnya yaitu ada waktu, tempat, dan situasi. Untuk kesantunan pragmatik ini tidak dituturkan dalam kata atau kalimat imperatif, tetapi dituturkan dalam kalimat pernyataan atau pertanyaan. Tetapi untuk maknanya sendiri harus makna imperatif. Nah, pada nyatanya kesantunan itu sangat penting untuk diperhatikan dalam berbagai kesempatan, karena dengan kesantunan itu sendiri dapat menunjukkan bagaimana standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam bermasyarakat, sehingga masyarakat dapat menggunakan bahasa yang santun dalam berbagai kesempatan. Dengan kesantunan berbahasa yang benar dan penggunaan bahasa yang benar, maka akan timbullah keharmonisan dalam pergaulan lingkungan sekitar. Bagaimana kesantunan berbahasa juga sangat berpengaruh positif terhadap kematangan emosi seseorang. Dengan kita bertutur kata santun atau sopan, itu berarti menunjukkan bahwa kita bersikap menghormati orang lain, dan pasti juga orang akan menghormati kepada orang yang bertutur kata santun atau sopan. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon dimaafkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.